Ada jangan berisik, dak. Ustaz Sela, mohon maaf, aku lagi di kereta, takutnya nanti suaranya nggak jelas. Ya, baik. Budi Darmi, silakan. Budi Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabi ajmain. Alhamdulillah jamaah MPI sekalian. Kita bertemu lagi dengan kajian hukum positif dengan Advokat Saifullah. Dengan kajian yang sangat menarik, nikah siri PS poligami. Barakallah. Tanpa banyak kata, kepada Kang Saifullah saya persilakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suara saya, Bu Darmi? Mangga. Ya, gimana? Mangga silakan dimulai langsung, Kang. Kita sudah siap mendengarkan. Oh, langsung aja nih. Langsung. Ini materi yang menarik buat para ibu-ibu, terutama bapak-bapak juga sih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semua di pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul sama-sama belajar ya Bu, Pak, semuanya. Saya sharing sedikit dengan apa yang saya miliki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa bernilai dakwah juga khususnya untuk di majelis keluarga Indonesia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan pada sahabatnya, keluarganya, pada pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang nikah siri. Tema besarnya, saya ada 3 kajian hukum. Yang pertama, hati-hati nikah siri. Yang kedua, hati-hati gegara jemari bisa masuk bui. Yang ketiga, hati-hati dengan janji. Jadi temanya semuanya mengenai hati-hati, Bu ya, Pak. Ini semuanya pada mute ya. Biar suara ininya jelas, jadi kita mute. Oke, baik. Baik, kemarin saya sudah share itu sih, materi ke Dokter Vicky. Saya nggak tahu, kirain saya hostnya Dokter Vicky, cuma sepertinya Dokter Vicky lagi itu ya, bukan hostnya ya. Saya berarti kemarin salah kirim lagi tugas materi. Mungkin lagi tugas Dokter Vicky-nya. Lagi tugas ya. Kalau ngirim materi berarti ke siapa, Bu Denny? Nggak bisa ya kalau sekarang ya? Hostnya Bu Denny aja ya? Ke Ustaz Holis aja kali. Ke Ustaz Holis ya? Ke Kang Nandar biasanya juga. Iya, iya. Iya, ya. Nanti saya coba kirim deh ke Ustaz Holis. Cuma nggak apa-apa sambil nunggu. Antum udah bisa naikin materi, Antum udah jadi co-host sekarang.
Host. Oke, sebentar ya. Eh, Waduh, gimana kemarin ya? Saya kirim ke Mas Holis aja deh itu. Mas Holis saya Admin kirim Zoom ya. admin Zoom siapa ya sekarang ya? Oh, ada Mas Kolis. Admin Zoom itu Mas Nandar atau Mas Ivan? Saya nggak tahu siapa hari ini. Saya Mas Nandar, Mas. Oh, Mas Nandar, baik. Ke Mas Nandar itu Ustaz Saiful. Terusin aja, Kang. Kalau nggak ada nomornya, Kang. Itu tadi saya kirim ke Mas Holis. Di itu aja tolong ini Mas Holis. Ya, saya sebentar, saya bukan dulu handphonenya. Lagi dicas, San. Ya. Lanjut aja, San. Ya, baik. Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini kita bahas nikah siri. Cuma perlu diketahui kalau kita bahas nikah siri itu kita tidak memulainya dengan antipati ya. Tidak memulainya dengan antipati, tapi kita coba ngebahas sebenarnya yang dinamakan nikah siri itu apa. Kemudian nanti di ujung ya, di pertemuan kedua kita ngomongin problematika tentang nikah siri, baik problematika hukum maupun problematika sosial, tapi kita akan lebih bicara mengenai problematika hukumnya. Nikah siri itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama nikah, nikah kita sudah sama-sama maklum maksudnya apa. Yang kedua siri, sama-sama dari bahasa Arab. Siri itu asalnya sirrun atau asirru, artinya rahasia. Jadi intinya yang namanya nikah siri itu adalah pernikahan atau akad nikah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di bawah tangan biasanya ya, atau tanpa proses pencatatan oleh penjabat negara yang berwenang, di mana biasanya pernikahan tersebut sengaja dirahasiakan dari pihak-pihak tertentu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah syariat, an-nikah, kita sudah juga sama-sama tahu bahwa kala itu Nabi Muhammad SAW mengenai nikah pun menyuruh untuk a'linun nikah. Nabi Muhammad SAW bersabda, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Nah, kalau kalau ada seseorang menikah, kemudian dalam pernikahan itu disyaratkan, atau yang menikah itu mensyaratkan untuk tolong jangan disebarkan kemana-mana, maka ada sesuatu nilai yang bertentangan di situ, ada kontraproduktif, bahwa di sisi lain yang namanya sunnah itu harusnya kan disiarkan, yang namanya pernikahan yang Nabi ajarkan itu ya
ya harusnya disiarkan, harusnya diumumkan, bukan dirahasiakan. Nah, dalam hal ini tentu ada perbedaan nilai lah, kontraproduktif. Kok yang namanya nikah kok disembunyiin kayak gitu kan? Kemudian di slide selanjutnya Oke, ini tadi kita sudah bahas nikah siri. Nah, yang selanjutnya adalah nikah poligami, Ustaz Khalis. Nah, kalau nikah poligami itu asalnya dari bahasa Yunani yang asalnya dari dua kata, polu artinya banyak, gamein artinya kawin. Nah, lalu istilah poligami, nikah poligami itu ya pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Kalau kebalikannya, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, nikah laki-lakinya satu, perempuannya banyak itu poligami. Tapi kalau perempuannya satu, laki-lakinya banyak itu poliandri. Nah, itu tidak dianut di negara kita dan di agama kita juga tidak ada. Lalu bagaimana hukumnya nikah poligami ini? Nikah poligami ini masih ini. Nikah poligami ini kalau di dalam syariat dibolehkan. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah dari perempuan 2, 3 atau 4, kan kayak gitu, dibolehkan. Cuma masalahnya ketika dibolehkan itu mestinya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, itu kan. Kalau kita ada di Indonesia, selain syarat-syarat ketentuan agama, juga mestinya kita mengikuti syarat-syarat ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lanjut, lalu beda nikah siri sama poligami itu beda atau sama? Kita udah ngelihat nih tadi, udah tahu masing-masing pengertiannya. Kita udah bahas di 2 slide sebelumnya tadi. Kira-kira nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, nikah siri sama nikah poligami itu beda atau sama? Beda. Beda ya? Beda. Wah, Beda. ini Poligami ada yang nikah siri, tapi nikah siri belum tentu dia poligami, Ustadz. oh gitu. Betul. Ini jamaah MKI ini pinter-pinter ini, Ustaz Selo, Ustaz Khalid. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi soalnya gini, di masyarakat umum kita sudah sama-sama maklum nih, banyak banget orang yang bilang, oh nikah siri. Padahal yang namanya nikah siri, benar tadi, belum tentu dia nikah poligami juga belum tentu nikah siri. Nikah poligami banyak yang enggak siri kok. Nikah siri juga banyak juga yang bukan poligami kayak gitu. Nah, kita lihat nih. Lalu beda atau sama di slide selanjutnya. Lalu kalau misalkan beda atau sama, persamaannya apa aja nih? Kita bisa lihat nih. Persamaan antara nikah siri dan poligami itu setidaknya ada 3. Yang pertama, nikah siri sama poligami itu sama-sama nikah dengan syarat dan rukun sesuai agama Islam. Jadi biasanya kalau nikah siri itu ada orang nikah di bawah tangan, ketemu sama tokoh agama atau orang yang mengerti tentang pernikahan. Orang itu datang, laki dan perempuan dengan membawa saksi dan walinya, tanpa ada pihak-pihak lain gitu kan. Ketika syarat rukunnya sudah cukup, maka secara agama sah hukum pernikahannya. Begitu juga poligami. Biasanya kalau misalkan
poligami begitu, yang siri ya, yang siri, tanpa dihadiri sama istri 1 dan 2-nya gitu. Lanjut yang kedua, cenderung sama-sama tidak ingin diketahui orang banyak. Jadi kalau nikah siri dan poligami biasanya ada kecenderungannya sama. Nikah siri ya namanya siri, dia pengennya rahasia, tersembunyi ya. Namanya rahasia itu jangan bilang-bilang ya ke orang-orang. Nah kayak gitu. Nikah poligami kecenderungannya juga seperti itu. Orang yang nikah poligami di awal-awal itu ada kecenderungan, ya kalau bisa jangan banyak orang yang tahu deh, nggak enak begitu. Kecenderungan ya, saya tidak berbicara mengeneralisir seluruh kasus poligami, tapi kecenderungannya seperti itu. Yang ketiga, antara nikah siri dan poligami itu amat mungkin digugat atau dimohonkan pembatalan pernikahannya atau perkawinannya di pengadilan agama. Itu dua-duanya itu sangat mungkin bisa digugat ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau mau nikah siri atau ada yang sudah nikah siri nih di MK ini, saran saya cepat-cepat di isbat di pengadilan agama, permohonan isbat ya, supaya tidak siri lagi. Kan kalau sudah isbat, sudah punya buku nikah, sudah enak kemana-mana, sudah selesailah urusan administrasi pemerintahan dan juga permasalahan sosial lainnya. Next, itu persamaan antara nikah siri dan poligami. Lanjut kita ngomongin perbedaannya apa sih kalau nikah siri dan poligami. Kalau kita ngomongin perbedaan antara nikah siri dan poligami, kalau nikah siri biasanya kan selama sudah mencukupi rukun dan syaratnya, ya sudah, landasannya itu aja, udah selesai. Sementara di Indonesia mengenai poligami diatur oleh syarat yang rumit dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Itu yang pertama. Kalau poligami ini sulit banget ini sebenarnya untuk menjadi sebuah pernikahan yang resmi di Indonesia itu sulit banget. Pertama apa, harus ada izin dari istri sebelumnya dan ada mengungkapkan sebab-sebab apa kenapa dia mau poligami seperti itu. Kalau PNS atau pejabat harus ada izin dari atasannya. Perbedaan yang kedua, nikah siri itu tidak diakui oleh negara. Selama nikah siri belum dicatatkan, belum diajukan isbat ke pengadilan agama, maka pernikahan itu sejatinya tidak ada di negara kita, tidak diakui oleh negara kita. Jadi manakala ada orang menikah siri, kemudian dia memiliki anak, kemudian salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, maka akan kerepotan tuh untuk ngurusin ahli warisnya seperti itu, karena sejatinya mereka tidak tercatat, tidak diakui oleh negara. Sementara pengurusan warisan permohonan ahli waris nanti di pengadilan agama diharuskan tuh ada namanya buku nikah, akte kelahiran segala macam. Bukan tidak bisa, tapi akan repot karena akan bikin isbat dulu baru PAW. Jadi berkali-kali sidang lah. Sementara nikah poligami diizinkan dan diakui oleh negara. Karena ada diatur oleh dalam undang-undang, maka nikah poligami akhirnya ya diakui oleh negara selama syarat dan ketentuan yang berlaku itu diikuti. Tidak dilanggar. Kemudian perbedaan antara nikah siri dan poligami yang ketiga, nikah siri ini tidak membutuhkan izin. Ya iyalah, namanya juga diam-diam. Sementara poligami wajib ada izin istri.
yang sebelumnya. Jadi ada semacam apa namanya obrolan-obrolan lah atau humor, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Kalau sekedar untuk obrolan-obrolan humor, monggo silakan. Tapi saya selaku praktisi hukum, kalau memang teman-teman, bapak-bapak ada yang ingin poligami, ya wajib adanya izin istri. Jangan sampai syariat yang sangat mulia ini, menikah ini, itu dikotori oleh sesuatu permulaan yang kurang baik. Gitu. Kalau misalkan orang menikah boleh, orang poligami monggo silahkan. Tapi kalau diawali oleh berbohong, oleh sesuatu yang tricky gitu, maka kemudian pasti ada imbas-imbas yang mengikutinya. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik pasti ada sesuatu efek yang tidak baik juga. Sekali lagi saya tidak mau menjustifikasi orang-orang yang melakukan poligami terlepas dari apapun masalah atau alasan-alasan yang mereka miliki masing-masing. Baik, next. Meskipun seorang laki-laki jejaka atau duda hanya menikah dengan seorang perempuan, gadis atau janda, namun ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan kemudian tidak disebarkan, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori nikah sirri. Kayak gitu. Saya berpandangan kalau misalkan ada seseorang hanya menikah di bawah tangan, tapi kemudian pernikahan tersebut disebarkan di seantero kampung, disebarkan gitu. Mereka hanya menikah agama, namun tidak menikah dicatatkan di pejabat yang berwenang. Pernikahan tersebut tapi di a'linun nikah gitu, disebarkan, itu maka sejatinya itu bukan nikah sirri, karena itu bukan sembunyi-sembunyi lagi, itu sudah nikah beneran, cuma nikahnya hanya nikah di bawah tangan. Nah, biasanya hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dikarenakan ada semacam anggapan bahwa nikah di KUA itu mahal atau tidak memiliki biaya untuk menikah di KUA atau memanggil pejabat yang berwenang KUA gitu kan. Sejatinya pemahaman tersebut perlu saya luruskan bahwasanya menikah di KUA itu tidak mahal sebenarnya. Dan kalaupun ada kasus-kasus tetangga, keluarga, atau siapapun yang ketika kita mendengar kenapa tidak menikah di KUA, oh nggak ada duit, semestinya kita sebagai saudara muslim gitu, kita harus ikut urunan, ayo dong gitu. Kasihan nih kalau orang nikah cuma di bawah tangan aja, nanti ke depan takut ada masalah-masalah hukumnya kayak gitu. Nah itu dia, mestinya nikah di bawah tangan itu tidak terjadi supaya kita mempermudah urusan-urusan saudara kita ke depannya. Selanjutnya mengenai sementara seorang laki-laki nih yang sudah memiliki istri, kemudian laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan. Ini laki-laki sudah punya istri. Kemudian dia nikah lagi dengan seorang perempuan, maka berarti dia sudah melakukan nikah poligami. Namun apabila poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa izin istri pertama, maka laki-laki itu telah melakukan nikah sirri juga. Jadi nikah poligami bukan versus plus nikah sirri. Nikah poligaminya berarti nikah yang kedua, nikah sirrinya berarti
wah jangan sampai ketahuan nih nikah yang kedua ini, gitu. Nah, ini Ustadz Kholis enggak kan kayak gini kan? Belum, belum. Belum. Ya Nanti Allah nggak Ustaz. Maaf. saya diundang jadi saksi lagi. Oke, baik. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mengenai nikah poligami dan nikah siri ini, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang tadi sempat saya sampaikan, bahwasanya Nabi Muhammad menganjurkan sekali atau memerintahkan, mengumumkan atau menyebarkan kabar tentang pernikahan. A'linun nikah tadi kan. Oke. Nah, bahkan ada acar bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab, sahabat Nabi, dilaporkan bahwa ada pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Maka Umar bin Khattab tersebut, aku tidak mengetahuinya. Kalau sampai aku mengetahuinya, aku akan rajam dia gitu. Saking kok ada nikah disembunyiin, kenapa seperti itu kan? Nah itu apa namanya? Hadis-hadisnya ada hadis hadatsana Abdullah hadatsani Abi Thana Harun bin Ma'ruf. Qala Abdullah wa sami'tuhu ana man Harun qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala hadatsani Abdullah bin Al-Aswad Al-Qurashi an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah, gitu. Itu tadi rangkaian sanadnya. Jadi benar ya, ini nggak macam-macam ini. Yang namanya nyebarin tentang pernikahan itu kalau kata a'linu itu kita tahu itu fi'il amr, ya mestinya sangat diperhatikan betul-betul. Yang namanya al-amru aslu fil wujub ya, Ustaz Kholis ya. Yang namanya kata-kata amr itu ada siratan makna atau pesannya itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Jadi bisa naik gitu. Yang namanya sunnah kalau udah disuruh Rasul, ya mestinya kita sebagai umatnya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memperhatikan betul-betul yang namanya perintah dari atau yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, lalu apa sih sebenarnya tujuan pengumuman nikah? Toh syarat dan rukunnya kan udah disampaikan nih, syarat dan rukunnya. Udah ada wali, udah ada yang menikah, udah ada mahar, udah ada saksi, gitu, saksi yang adil. Tujuannya apa sih? Ya setidaknya yang pertama tujuannya itu menjaga kesucian nasab. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika ada dua orang menikah, laki-laki dan perempuan, sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui orang lain. Kemudian laki-laki dan perempuan ini menikah dan punya anak. Kemudian berlangsung terus, anaknya besar. Kemudian anaknya besar ini migrasi atau pindah ke daerah lain yang jauh. Kemudian karena sudah cukup umur, menikah pula dengan orang lain. Tapi kemudian ternyata yang dia nikahi itu nasabnya sama. Mahramnya dia dari salah satu orang tuanya gitu kan. Nah, itu bagaimana? Kalau misalkan hal itu terjadi, bisa pernikahan incest gitu kan, ada pernikahan saudara. Nah itu yang mau dijaga sebenarnya,
menjaga kesucian nasab, jangan sampai tercampur nih nasabnya, seperti itu. Atau juga ketika ada orang nikah, dia harus tahu kan nikah agamanya apa sih sebenarnya si calonnya gitu. Terus keturunannya seperti apa, terus agamanya seperti apa, bebet, bibit, bobot, sama bubut atau apa tuh. Seperti itu. Kemudian tujuannya selanjutnya sebagai pembeda antara zina dan nikah. Bapak-bapak ibu sekalian sudah maklum buat kita, kalau yang namanya orang berzina itu biasanya ngumpet-ngumpet. Kalau orang yang sudah punya duit banyak, dia ngumpetnya di kamar hotel yang mewah. Kalau yang agak sedikitan gitu, menengah-menengah ke samping, mungkin di kamar-kamar losmen gitu ya. Mungkin kemudian ada juga yang ngumpet-ngumpet di apartemen gitu. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya apartemen tapi apartemennya kosong, kemudian disewa-sewain, hati-hati. Jadi tempat untuk ngumpet-ngumpet itu ya, hati-hati. Kemudian yang tidak punya uang bisa di tempat-tempat yang sepi. Intinya, kalau berzina itu biasanya dia tidak mau diketahui orang banyak gitu kan. Siapa yang zina? Ya biasanya orang yang sedang lupa dengan Tuhannya. Karena kalau orang yang tidak lupa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sangat amat malu gitu kan. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ya ketika dia berzina ya dia dilihat, sembunyi dimanapun ya Allah tahu gitu. Tetap akan dicatat oleh petugas yang berwenang, yang telah dimandatorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat seluruh amal-amal yang dilakukan manusia. Sementara nikah itu harusnya enggak sembunyi-sembunyi, enggak siri gitu kan. Karena apa? Karena nikah itu sesuatu yang mulia. Kalau yang mulia itu ya disebarin gitu. Alhamdulillah, bersyukur. Itu kan nikah itu, orang yang bisa nikah itu ya dapat nikmat itu. Jadi harus tasyakur bin nikmah, harus tahadus bin nikmah, dibicarain tuh pernikahannya dengan cara apa? Dengan cara mengundang orang, mengundang sahabat, kerabat, segala macam. Supaya undangan pernikahan itu juga kemudian menjadi berkah karena didoain gitu kan dari tamu-tamu undang. Selanjutnya menjaga hak-hak pengantin. Ya, hak-hak pengantin kan kalau misalkan diumumin orang yang jadi pengantin, terlebih lagi perempuan ya, sudah bilang, ini saya sudah menikah loh, saya sudah jadi istri orang, jangan ganggu-ganggu saya, jangan goda-goda saya, kan seperti itu. Suaminya juga, jangan macam-macam sama istri saya, seperti itu. Dia sudah ada yang sudah ada yang memiliki, tidak boleh macam-macam lagi ya, gitu. Hak-hak pengantin, nanti ada walimahnya, walimatul urs, karena nikah bukan sekali seumur hidup, tapi kalau bisa nikah sampai akhir hayat begitu kan, dengan pasangan kita, dengan segala macam aral rintang yang yang menghadang gitu. Tujuannya selanjutnya adalah tidak memancing adanya prasangka buruk. Kalau orang menikah, kemudian pernikahannya itu disembunyikan, kemudian karena dua orang yang menikah ini merasa saya sudah suami istri, saya sudah boleh melakukan apapun itu, kemudian dia katakanlah mengajak pasangannya ke bioskop nih, berdua-dua pegangan tangan gitu kan, terus duduk samping-sampingan. Nah, ketika itu misalkan ada tetangga atau orang yang mengenali melihat gitu ya, sementara tetangga atau sahabat itu tidak tahu hubungan antara
orang yang tadi sebenarnya yang dia sudah menikah siri, maka itu akan mancing prasangka buruk, ada mancing suudzon gitu. Kalau kita membiarkan seseorang berbuat buruk, ya kan, karena istilahnya karena perbuatan kita tadi, itu sama aja kita membuka peluang orang untuk ghibah. Kalau ghibah itu kan katanya menurut hadis seperti memakan bangkai saudaranya sendiri gitu kan. Berarti kita seperti sudah ngasih nih, ini ada bangkai nih, ada bangkai, monggo makan gitu. Seolah-olah kita sudah menyodorkan gitu. Kita memancing seseorang untuk berprasangka buruk. Nah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi di seluruh khususnya di anggota Majelis Keluarga Indonesia dan di seluruh keluarga kita, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Jadi kita bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah, kemudian mengumumkan pernikahan. Baik, di slide selanjutnya adalah siapa yang berpotensi mengalami kerugian. Kerugian dari nikah siri sama poligami ya sudah pasti perempuan. Yang pertama, biasanya memang perempuan. Yang kedua, anak. Karena kalau pernikahan itu ya, laki-laki itu nikah itu ya nggak ada bekasnya. Kalau perempuan, kalau udah nikah, udah kawin, siri, ya udah ada bekasnya. Dia sudah tidak, karena sudah tidak gadis lagi, begitu ya. Ya, yang paling banyak perempuan lah, perempuannya, kemudian anaknya, yang ketiga ya orang terdekatnya, seperti itu. Ya, mungkin untuk sementara pancingannya seperti itu dulu. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya 15 menit, boleh kita sharing. Ustadz Kholis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, mangga jamaah MKI sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, ini udah dibuka pancingannya. Mungkin ada yang ragu-ragu tentang nikah siri dan poligami. Persilakan Bapak Ibu jamaah. Bu Darmi rajin banget nih ya. Alhamdulillah Ustadz. Ya, berusahalah untuk lebih baik. Sama Bu, saya juga belajar lebih baik. Oke, kalau belum ada jamaah saya boleh tanya Ustadz ya? Nggak boleh Bu, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Tentang poligami ini, tentang nikah siri kan, kalau zaman sekarang ya Ustadz ya, memang terkadang karena pergaulan bebas ya, ada sampai yang kelewat batas, akhirnya tuh nikah gitu ya, nikah siri gitu loh. Miris memang, tapi itu memang banyak terjadi, termasuk di lingkungan saya gitu ya, Cuma sedihnya terkadang di masyarakat tuh menganggap hal itu yang biasa gitu loh. Memang itu tadi kerugiannya kan anaknya gitu ya, anaknya kan akhirnya kan tidak dapat hak waris dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya sebetulnya ada hubungan tidak gini, kenapa terkadang kantor urusan agama itu menerima pendaftaran orang yang mau menikah, padahal misalkan dia itu dalam kondisi hamil, misalkan gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya harusnya undang-undang yang menjamin itu? Mangga. Itu pertanyaan saya, Ustadz. Ya. Oke. Itu Marcelo angkat tangan ya, raise hand. Oke, sebelum Marcelo, saya jawab Bu Darmi. Jadi gini, KUA itu di jukraknya ya emang selama orang yang memohonkan
atau mendaftarkan pernikahan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka akan diterima. Terlepas dari dia kondisinya sedang hamil atau tidak begitu. Karena kalau misalkan tidak diterima, maka bisa lebih bisa lebih mudarat lagi. Orang dibiarkan lahir tanpa ada kejelasan siapa bapaknya kayak gitu. Kan kasihan juga untuk dari hukum administrasi, kemudian anak itu punya siapa, bapaknya siapa, seperti itu. Jadi memang dibolehkan buat orang-orang yang sudah terlanjur hamil gitu, terus baru memohonkan pencatatan pernikahannya ke KUA. Cuma hal-hal tersebut jangan kemudian menjadi permisif ya. Jangan kemudian kita anggap udahlah gampang, hamil aja dulu baru nanti nikah gitu. Jangan seperti itu. Makanya kan di majelis ini mudah-mudahan kita sama keluarga kita bisa menjaga anak cucu keluarga kita supaya terhindarlah dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, insyaallah. Ya, monggo host, ada Mas Selo tuh angkat tangan, raise hand. Mangga, Kang Selo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, pertanyaan pertama ke Bu Darmi, bukan ke Ustadz Saiful. Oh gitu. Kok ke Bude Darmi? Iya, gimana resepnya bisa menikah 23 tahun? Mantap. Masa ya kan pasti ada berantemnya ya kan, ada kepo-kepo buka-buka handphone ya kan, ada cemburu-cemburunya ta. Sok mangga di share resepnya. Satu itu ya, satu itu. Yang kedua ke Ustadz Saiful terkait pernikahan siri, terkait tema. Bagaimana menyikapi pernikahan siri dengan mu'alaf karena faktor keamanan gitu, karena kita tahu bersama bahwa mu'alaf itu sangat rentan dengan keamanan dari pihak keluarga ya yang masih menolak Islam gitu kan. Boleh nikah dengan agama lain, mau Kristen mau Konghucu silakan, yang penting jangan Islam. Nah, jadi Islamofobia itu masih menjadi isu yang kuat sampai hari ini di Indonesia. Ya gitu, itu yang kedua, itu serius tuh. Kalau yang pertama serius juga sih ke Bu Darmi. Tafadol silakan. Fadli, ayo Bu Darmi dulu, monggo. Saya juga pengen dengar itu aja. Saya jadi pengen ketawa. Ya intinya ridho ikhlas sih, walaupun saya juga kayaknya mungkin belum full. Saya jujur dulu nikahnya dijodohin, Ustadz. Itu awal yang berat sebetulnya. Karena kita punya calon, tiba-tiba kita harus menikah dengan si A, padahal kita punya calon si B. Tapi ya karena intinya ya itu ridho dan ikhlas, selalu berusaha memperbaiki diri, introspeksi diri. Bukan hal yang mudah sih. Dengan saya sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai 5 anak. Isinya itu sabar dan ridho, itu aja. Silakan. Ayo jamaah-jamaah yang di Zoom ini boleh nanya loh ke Bu Darmi loh. Masya Allah ini 23 tahun loh. Jarang-jarang Mas Elo, kalau sekarang itu jadi makhluk langka. Harus dimuseumkan. Ya, nanya nih Ustadz. Dikit lagi 2 tahun, 25 berarti perak ya? Kita kasih perakin berarti ya. Oke, baik. Mas Elo, terima kasih sudah sharing pertanyaannya. Bagaimana kemudian ketika ada orang menikah siri dengan mu'alaf, di mana mu'alafnya yang seorang mu'alaf tadi masih mengalami penolakan dari keluarganya, gitu kan? Mengalami penolakan dari keluarganya, kalau misalkan keluarganya tahu seperti apa gitu, boleh menikah dengan orang lain, dengan agama lain kecuali dengan agama Islam. Sebenarnya saya pengen tanya juga nih,
penolakannya seperti apa? Kayak gitu Mas Elo. Karena kalau kita kan balik ke apa yang Nabi Muhammad sampaikan, a'linun nikah, sebarkanlah pernikahan gitu. Jadi sebarkan pernikahan itu artinya begini, ketika ada seseorang yang menikah, baik dengan mu'alaf, dengan berbagai macam background permasalahan di belakangnya, ataupun dengan wanita lain yang bukan mu'alaf gitu. Ketika orang tersebut sudah menikah, kemudian dia sampaikan ke beberapa orang terdekatnya, ya tidak jadi sembunyi-sembunyi Mas. Itu udah disampaikan. Kalau yang dinamakan sirri itu, jadi ketika orang nikah, kemudian dia bilang sama yang hadir, tolong jangan disampaikan kemana-mana begitu. Tolong. Jadi yang saksinya 2 orang itu dipesan, jangan disampaikan kemana-mana. Jadi cukup. Yang tahu itu orang yang menikahkan, 2 orang yang menikah, wali, sama saksi. Nah itu masih sembunyi-sembunyi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau sudah sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang lebih dari, katakanlah lebih dari orang inti tadi yang mendatangi pernikahan, kemudian dia juga cerita ke orang lain, sahabat-sahabat dekat lah, ya itu sudah termasuk, kita bilang gini, itu sudah salah satu cara untuk lindung nikah, untuk menyebarkan atau mengumumkan saya udah nikah loh, seperti itu. Kapan, di mana, di sini sama siapa, sini begitu. Nah, mengenai proses bagaimana dengan orang tuanya tadi? Kalau saya berpendapat sih, sejauh kita bisa berusaha dan ada niat untuk bilang ke orang tua tersebut yang masih non-muslim, mudah-mudahan kita bisa dikategorikan orang yang mencoba untuk a'linun nikah ke orang tersebut, seperti itu. Jadi intinya harus masih ada proses untuk mencoba untuk a'linun nikahnya itu, Mas Elo. Makasih. Ada chat tadi ya? Ada di chat pertanyaannya, nanti di chat. Ya. Bentar. Ini ada pertanyaan di chat. Kebetulan dulu saya punya usaha jasa pengetikan dan beberapa cetakan. Banyak yang datang dari beberapa kabupaten yang mengeluh nggak punya akte kelahiran anaknya untuk sekolah, karena nikah di bawah tangan. Nikahnya di bawah tangan, bukan di bawah meja atau di bawah mana gitu ya. Karena istri pertama tahu dan lingkungan tahu gitu kan. Oh berarti nikah di bawah tangan nih ya, bukan nikah siri yang kita maksud loh. Saya dulu mau buatin akte palsu yang bisa di-copy aja sebagai syarat masuk sekolah. Suami saya melarang banget, betul, bagus itu. Katanya ngapain juga mau nikah siri. Oh, gitu. Pertanyaan, bisakah buat akte kelahiran bagi anak dari pernikahan siri tapi dengan binti ayahnya? Saya masuk usia tahun 30 tahun September. Ini yang nanya ini yang mana nih? Oke, baik. Untuk buat akte kelahiran, Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur nikah di bawah tangan, saran saya mengajukan isbat ke pengadilan agama. Isbat itu nggak sulit kok. Siapin aja apa namanya, datang aja ke sana, ada Pusbakum namanya, Pusat Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, lalu tanya persyaratannya apa kalau saya mau isbat nikah gitu. Isbat nikah itu nanti orang yang tadinya nikah di bawah tangan, maka dia akan mendapatkan pengakuan dari negara bahwasanya dia telah menikah begitu. Mumpung keduanya masih hidup, maka saran saya segera secepatnya melakukan isbat nikah gitu ke pengadilan agama.
supaya nanti anaknya juga setelah dari ada ketetapan dari pengadilan agama, barulah dibikin akte kelahiran untuk anaknya gitu. Nah, sementara ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang mau nyekolahin anaknya tapi aduh ini gimana nih Bang gitu. Anak saya nggak bisa sekolah gara-gara nggak punya akte kelahiran, gara-gara nikah di bawah tangan. Bukan nggak bisa sekolahnya sih Bu sebenarnya. Ibu sekolahin aja di pesantren kan bisa sebenarnya. Wah anak saya masih SD, ya udah sekolahnya jangan sekolah umum yang harus pakai A B C D F sampai Z gitu apa namanya ininya syaratnya. Anak saya seperti misalkan anak saya contohin anak saya itu sekolahnya kejar paket A Bapak Ibu kejar paket A. Kalau kejar paket A ya syarat-syaratnya nggak terlalu rumit. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang kebetulan atau saudaranya lah atau tetangganya yang kemarin nikahnya nikah di bawah tangan nggak punya surat, mau bikin akte kelahiran susah kayak gitu. Yang pertama saran saya isbat nikah. Namun ketika isbat nikah itu masih memerlukan proses yang katakanlah tidak bisa seminggu 2 minggu gitu, anaknya udah keburu mau sekolah, ya sekolah dikejar paket aja gitu. Yang penting dia mendapatkan pendidikan. Pendidikannya apa? Cari tempat-tempat pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Seperti itu. Jadi intinya masih bisa ya, Mbak siapa tadi? Dwi. Ibu Dwi Sundari. Ya, siapa lagi nih? Bu Darmi, ada yang 37 tahun tuh menikah. lebih. Itu super sabar Ustadz itu. Udah 30 tahun. Selamat ya Bu dia. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti minggu depan atau bulan depan nanti kita ketemu lagi. Minggu depan ya. Minggu depan, kelamaan bulan depan. Minggu depan kita ngomongin problematika hukumnya nih. Justru seru nih. Kalau sekarang kita permulaan tentang nikah sirinya, nikah siri itu seperti apa, supaya yang namanya nikah siri sama poligami itu seperti apa. Yang mau poligami, bapak-bapak, monggo silahkan. Tapi lihat dah, dibuka deh ya. Poligami itu seperti apa sih? Ya kalau bisa ya namanya nikahnya baik gitu ya. Ngomonglah ke istri pertama, kedua gitu kan. Jangan sampai ngumpet-ngumpet. Masa sih sesuatu yang baik diumpetin kayak gitu. Selanjutnya saya juga ada nanganin kasus klien saya itu istri sirinya, nah istri siri loh, istri sirinya salah satu pejabat di Republik Indonesia, pejabat di pusat gitu loh. Dia istri siri gitu. Hebat itu Ustadz, hebat. Aduh, seru. Sebenarnya seru kalau ngomongin permasalahan pernikahan, nikah siri. Dan akhirnya apa? Ya iya, yang menjadi korban ya yang tadi saya katakan, perempuan biasanya. Jadi ibu-ibu kalau ada laki-laki yang mau nikahin siri, tanyain, emang kenapa nikah siri gitu? Kenapa enggak nikah beneran di KUA? Emang ada apa sih? Soalnya kalau nikah itu ya harus dimulai dengan kejujuran. Itu yang pertama Ibu ya. Saya belajar juga nih Bu. Jangan sampai nikahnya awalnya bohong ya. Ntar ada nutupin kebohongan lain kan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ditanyakan karena sudah 6:30. Ustadz maaf. Saya dulu pernah punya siswa. Saya punya siswa. Dia di akte kelahirannya itu tertulis begini. Misalkan namanya Andi gitu ya. Maaf kalau ada yang nama Andi di grup ini. Andi itu anak di luar nikah dari ibu ini gitu loh. Saya kaget, pertama saya baca itu kaget, saya sampai saya pelototin itu apa benar ini seperti ini gitu. Jadi di akte itu tertulisnya
anak di luar nikah. Kebetulan dia non muslim ya, non muslim, tapi dia punya akte dan itu dikatakan di sini dituliskan bahwa dia anak di luar nikah dari ibu ini. Itu. Ya. Jadi kalau orang yang hamil kemudian punya anak, kemudian dia mencatatkan anaknya, akte kelahiran anaknya, tapi tidak ada suaminya, ya memang seperti itu, di luar nikah. Jadi binnya biasanya bin ibunya seperti itu. Emang benar Bu Darmi seperti itu. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya permasalahan administrasi hukum yang disampaikan gitu, dijadikan sebuah solusi buat orang-orang yang punya anak di luar nikah gitu, supaya anaknya tidak jadi korban. Cuma kan kemudian tadi di awal saya bilang hal tersebut jangan kemudian menjadi pedoman buat kita-kita yang muslim. Jangan sampai kita yang muslim ikut-ikutan kayak gitu. Oh, ntar juga bisa lah binnya bin emaknya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kasihan anaknya nanti. Justru anaknya akan bingung. Nanti sekarang dia masih kecil, nanti kalau udah besar dia akan tanya, dia akan kritis. Ibu, terlebih lagi kalau misalkan anaknya perempuan. Ibu, kenapa bapak saya siapa ya? Gitu. Terus ibunya jawab apa? Kalau ibu jawabnya, iya kamu anak di luar nikah. Wah, berarti dia punya pemikiran, wah berarti ibu saya juga seks bebas lah waktu itu atau apa. Jadi anaknya semacam dapat naungan lah, ibu saya aja seperti itu, begitu. Nah, saya nggak apa-apa lah, bandel-bandel dikit. Nah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Ya, Bu Darmi. Ada Ibu Ros, kan baru? Silakan Bu Ros. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema ini jadi tergelitik juga sih, jadi ingat sama ceplosan teman kemarin. Nah, katanya laki-laki itu nggak cukup cuma satu katanya, karena di Al-Quran pun sudah dikatakan boleh nikah 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk para bapak-bapak terutama Ustaz itu, emang benarkah demikian seperti itu? Nah, dan seterusnya, dan kemarin itu gara-gara pertanyaan itu juga, dan saya tanyakan juga kepada teman yang laki-laki, nah jawabnya sama aja. Apa katanya? Tergantung gitu. Nah, tergantung yang bagaimana gitu, Ustaz. Apakah memang harus gitu? Tapi kebanyakan kan pada zaman sekarang ini malah banyak orang salah kaprahnya gitu. Maksudnya salah kaprahnya itu karena dibolehin disebutkan di Al-Quran itu boleh 1, 2 atau 3, maksudnya tidak memandang ini mampu atau tidaknya, adil atau tidaknya gitu, malah seolah-olah sesuka-sukanya gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jadi kita ini balik ke Quran bahwa fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Di sini saya bukan memposisikan diri sebagai ustadz atau ahli tafsir Quran, bukan. Tapi secara letterless, ketika ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, maka nikahilah di antara kalian perempuan 2, 3, dan 4, kayak gitu kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada sambungannya Bu Ros. Kalau kalian merasa atau khawatir tidak bisa adil, tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1 aja. Kan seperti itu. Buat teman-teman mazhab poligami, buat teman-teman yang melakukan hal tersebut, poligami, mungkin punya alasan tersendiri untuk melakukan poligami. Tapi kalau bertanya ke saya, maka saya merasa ayat ini buat saya masih yang dalam kategori saya
seperti ini belum bisa berlaku adil. Saya khawatir ketika saya tidak bisa berlaku adil ketika ada 2, 3 atau 4. Nah, maka saya memilih fawahidah, maka satu aja cukup kayak gitu. Kalau ngomongin emang benar nggak sih laki-laki itu nggak cukup satu? Kalau masalah nggak cukup itu balik ke masing-masing pribadi orang yang tidak bisa digeneralisir. Kita bisa ngelihat banyak panutan kita, kiai-kiai kita yang hanya beristri satu. Tapi ada juga kiai-kiai kita yang beristri lebih dari satu. Dan kita juga tidak bisa mengeneralisir alasan-alasan mereka semuanya seperti itu. Jadi masing-masing punya kondisi dan term yang berbeda-beda. Kenapa dia menikah satu, kenapa dia menikah lebih dari satu seperti itu. Tapi intinya begini, Bu. Dalam kajian pagi kita kali ini bahwa saya tidak menjustifikasi orang yang melakukan nikah. Menjustifikasi nikah siri itu salah atau menjustifikasi nikah poligami itu salah. Saya tidak mau menjustifikasi itu. Saya hanya mau menyampaikan bahwasanya nikah siri itu nikah yang sembunyi-sembunyi, gitu kan? Dan nikah sembunyi-sembunyi itu kontraproduktif. Ada pertentangan nilai dengan sunnah yang Nabi ajarkan, yakni a'linun nikah, gitu. Kan kalau sebelumnya ada biasa tuh dalam khutbah nikah ada hadis juga yang disampaikan oleh dalam khutbah nikah biasanya gini. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Gitu katanya kan. Nikah itu kata Nabi itu sunnahku. Faman raghiba an. Kalau ngomongin kata raghiba ketemu an itu artinya benci. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci an sunnati falaysa minni. Kalau ada orang yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itu Nabi nyuruh nikah. Yang kemudian dalam hal pernikahan, Nabi juga bersabda a'linun nikah, gitu kan? Sebarkanlah pernikahan itu, kabar pernikahan. Jangan sampai ketika kita menyembunyikan pernikahan, kita dicap sebagai orang yang raghibaan. Raghibaan itu artinya benci. Itu dalam bahasa Arab namanya al-ibarah al-istilahiyah. Raghibaan benci. Kalau raghiba fi artinya cinta. Raghibtu fika, aku cinta padamu. Tapi kalau raghibtu anka, aku benci padamu. Seperti itu. Jadi poligami juga begitu. Selama rukun syaratnya terpenuhi, monggo-monggo aja. Salah satu syaratnya yang diatur dalam hukum positif kita ya izin kepada istri pertama atau kedua, seperti itu. Jangan sampai ada kesan pernikahan yang mulia ini dimulai dengan bohong-bohongan gitu. Nah, itu kan malah jadi momok gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Alah, lu nikah juga ngebohongin orang gitu. Kan jangan sampai seperti itu. Masa yang mulia bisa dicampur adukan atau malah disalah-salahkan gitu dengan perlakuan pribadi masing-masing. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Ya, Yang lain? Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakillah khair. Nanti kalau Bu Darmi, Ya. kalau teman-teman keluarga MKI, sahabat, ada yang mau konsultasi secara gratis sama saya dan Kang Advokat Muhammad juga boleh. Mungkin Kang Advokat Muhammad udah punya nomornya. Kalau sama saya belum ada nomornya, nanti bisa di itu aja, Bu Darmi. Ada nomor saya itu di 08 788
999 3949. Ya, Bu Yuriah dari Bogor, Bu Dani, ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya masih tentang akte kelahiran ya. Oke, baik. Teman saya itu anak ketiga. Nah waktu SMP saya pernah lihat di aktenya itu tertera anak di luar nikah. Ketika saya tanya gitu ya ke teman saya itu enak nggak enak kita tanya, dia bilang enggak kok, emak gue nikah resmi, surat nikah bukan suratnya dia bahasnya waktu itu, foto nikahnya juga ada, tapi dia anak ketiga dan dia juga punya adik satu, dan dia bilang semua kakak dia plus adiknya pun di aktenya itu tertera anak di luar nikah. Nah itu gimana Ustaz? Apakah karena orang tuanya pernikahannya belum ada di catatan sipil atau gimana Ustaz? Ya, orang tuanya Islam. Buddha. Hah? Dia agamanya Buddha. Oh gitu. Ya, ya. Jadi, baik, makasih Bu. Kalau mengenai akte kelahiran, selama pernikahan pernikahan antara suami istri itu belum dicatatkan, kemudian sudah punya anak, gitu kan? Sudah punya anak, maka dianggap pernikahan itu memang tidak ada oleh negara ya, oleh negara. Dianggap tidak ada oleh negara. Nah, itulah kemudian kenapa akte kelahiran yang administrasinya masuk ke Adminduk gitu kan, administrasi kependudukan di Dukcapil tidak bisa men-tracing kalau dia itu anak dari bapak dan ibu ini seperti itu, karena memang tidak ada buktinya, bukti buku nikah. Ya alhasil siapa yang mengajukan anak itu? Ibunya misalkan, kan biasanya ibunya, karena ibunya yang melahirkan kan, ibunya melahirkan, jadi anak ibu ini di luar nikah gitu. Pasti dibilang seperti itu Bu, maksudnya di luar nikah. Jadi ada untuk pembeda mana orang yang nikah sudah dicatatkan sama yang belum dicatatkan seperti itu. Itu khusus buat agama kita, agama Islam. Jadi kalau kita kan harusnya memang tidak ada hal-hal seperti itu ya. Orang hamil duluan baru nikah, atau orang nikah terus punya akte kelahiran. Kalau di kampung-kampung, setahu saya di kampung-kampung orang yang nikah masih di bawah tangan terus punya anak, ya akte kelahirannya bisa-bisa aja dibuat selama nikahnya itu ya diketahui memang sama orang-orang di kampung itu. Seperti itu Bu. Ya, Bu. Afwan. Ada lagi Bapak Ibu jamaah? Kita biasanya selesai jam berapa Bu Darmi? Biasanya 6:30 Ustadz, tapi ini kayaknya asik udah jam 6:45. Ada. Besok kalau minggu depan berarti kita ngomongin masalah-masalah hukumnya Bu ya? Oke. Ya, oke. Jadi minggu depan problematika hukumnya. Maksudnya biar kita sama-sama peduli Bu, Bapak semuanya, kalau ada yang mau nikah poligami, kita nggak boleh mencerca, tapi kita harus kasih saran. Udah dikasih tahu belum? Udah izin begini belum? Udah gini belum? Gitu. Karena kalau awalnya enak, pasti insya Allah ke belakangnya enak. Kalau kita ngeliat di TV kan, yang ada orang begitu, tapi rukun-rukun aja, kan bisa dipastikan tuh dari awal memang sudah rukun kayak gitu. Yang biasanya marah-marah kan di awalnya ngumpet-ngumpet Bu. Baik, gimana? Mas Elo, Mas Faris, kapan kita ketemu nih?
Baik, Ada Bapak. yang lain mungkin, Bu? Sudah cukup atau gimana? Sudah cukup ya? Sudah lewat dari limit. Menarik memang. Insya Allah nanti minggu depan kita bertemu kembali dengan masih tema yang sama, tapi minggu depan kajiannya adalah dari sudut pandang hukum ya Ustadz ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kajian hari ini kita sama-sama kita lewati. Jangan lupa untuk mendukung kegiatan MKI, silakan salurkan infak terbaik kita di Bank Syariah Indonesia atas nama MKI di nomor 999080887. Oh ya, sekarang nanti ada kegiatan kita 2 September ya, terutama untuk khitatan massal, mohon dukungan dan partisipasinya untuk semua jamaah MKI. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan terima kasih Kang Ustadz Saifullah. Maaf, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saifullah. Sama-sama Ibu.